Assalamualaikum lah, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Video part 2 atau sambungan dari video selanjutnya seputar sapi kembung dan asidosis dalam masa adaptasi sapi yang baru beli. Di video saya sebelumnya sudah kita bahas kenapa kita perlu memberikan masa adaptasi pada sapi yang baru beli, yakni untuk mencegah terjadinya kembung atau asidosis. Nah, hari ini kita sudah menangani sapinya Mas To. Tadi sudah kita pasang trokar di bagian yang agak gelap itu ya. Nah, ini di sini ini tetesan alkohol sudah kita pasang trokar untuk mengeluarkan gas. Oke. Laskar Ngarit, sapi kembung adalah penyakit yang bisa merenggut nyawa sapi secara cepat. Kembung terjadi karena sapi kita salah makan sehingga terjadi perubahan asam basa lambung, sehingga bakteri yang mengurai di dalam lambung itu mati, mengurai gas sehingga terbentuk gas yang berlebihan atau gas tidak normal. Sudah kita tunggu sekitar 15 menit dari pemasangan trokar, ternyata alhamdulillah tidak terbentuk gas lagi ya, masih oke. Nah, Laskar Ngarit, biasanya kembung itu dibarengi oleh Pak Bos dengan rongoknya ya. Kembung dibarengi oleh beberapa kondisi Pak Bos. Kondisi yang pertama, yang paling mematikan adalah tekanan perut ini mentok ke kiri dan ke kanan, Bos. Sehingga yang terjadi adalah tekanan ke rongga dada. Komplikasinya adalah sesak nafas dan mati. Tekanan ke diafragma sapi ini sangat besar, sapi gagal nafas, ngeblak, perutnya gede banget, biasanya matinya karena gagal nafas. Itu kondisi yang pertama, Laskar Ngarit. Kondisi yang kedua adalah komplikasi dengan asidosis, Bos. Jadi suasana di dalam rambung ini sudah morat-marit, tidak jelas, gasnya terbentuk, dia sangat asam sehingga sudah kembung, nafas terengah-engah, ya. Tambah tekanan udara juga bisa menyebabkan kematian, Laskar Ngarit. Yang ketiga, Laskar Ngarit, kembung bisa komplikasi dengan nggak bisa beol, Pak Bos. Ya, karena posisi pencernaan ini macet, maka yang terjadi adalah kembung juga. Dan kondisi yang lainnya adalah ambruk, Laskar Ngarit. Nah, apa yang harus jenengan lakukan ketika sapinya jenengan terdiagnosa kembung atau asidosis? Ini jenengan bisa memberikan Milanta, Promak, oke? Karena dalam Milanta dan Promak itu ada obat yang namanya simetikon, Pak Bos. Simetikon itu berfungsi menggantikan bakteri. Jadi terbentuknya gas di dalam lambung ketika ada simetikon masuk yang ada dalam Milanta dan Promak, ya, sehingga gas ini diikat, benora melembung, ya. Makanya kita sarankan kepada yang diduga kembung boleh diberikan Promak atau Milanta atau Plantasid atau obat lambungnya manusia. Tujuannya adalah menggantikan fungsi mikroorganisme yang mengikat gas supaya tidak kembung. Minyak kelentik, minyak goreng bisa diberikan 1/4 liter boleh, 1/2 liter boleh. Tujuannya minyak goreng juga memiliki sifat mengikat gas juga, Laskar Ngarit. Lalu apakah boleh diberikan dalam waktu yang bersamaan? Kalau bisa sendiri-sendiri. Tapi misalkan panik kadung ya wis rapopo ya. Itu. Yang ketiga, yang boleh diberikan ketika sudah ada indikasi asidosis adalah soda roti atau sodium bikarbonat. Tujuannya adalah menggantikan fungsi dari air liur yang menjaga netralitas atau kondisi asam basa dari lambung, Laskar Ngarit. Jadi saran saya, bila sapinya kembung, misalkan belum ada dokter yang bisa datang, Laskar Ngarit, yang bisa jenengan lakukan adalah memberikan Milanta, Promak, sekali pemberian 4, 6, 8, 10 tidak masalah, karena gede banget ya. Minyak goreng boleh diberikan. Lalu bagaimana dok kalau misalkan kita khawatir sapi kita asidosis, deprok, nafasnya terengah-engah? Kapankah kita memberikan soda roti? Soda roti bisa diberikan di jadwal pagi sore, 1 sendok makan. Bisa dicelontangke, bisa dicampur minuman,
bisa dimasukkan ke dalam janten supaya dikunyah Laskar Ngarit. Bila soda roti itu terjadwal pagi sore untuk menjaga asam basa lambung, kapan milanta bisa diberikan? Di antara pagi sore itu Pak Bos. Ya, siang boleh, malam boleh. Jadi selang-seling supaya masing-masing obat bisa bekerja dengan maksimal. Lalu bila dokter datang, dokter akan memeriksa apakah tekanan gas yang ada di perut sebelah kiri ini sudah sangat berlebihan. Bila sudah sangat berlebihan, dokter akan melakukan trokar di situ. Oke? Trokar tujuannya segera mengeluarkan gas agar sapi tidak sesak nafas dan tidak ambruk Laskar Ngarit. Ada juga metode yang memaksa sapi untuk mengunyah. Biasanya dikalungi karet di mulutnya, dikasih garam biar tetap menggayemi. Tujuannya apa? Supaya air liur terbentuk dan supaya tetap menjaga netral atau suasana asam basa dari lambung Laskar Ngarit. Jadi itu tips yang bisa kita berikan. Jangan panik, jangan telepon jagal, ya. Panggil dokter, siapapun yang bisa datang, ditunggu segera datang. Lalu jenengan bisa melakukan pertolongan pertama dengan Milanta Promax Milanta Promax bisa saat itu juga. Lalu kapan pemberian sodium bikarbonat atau soda roti bisa jenengan jadwalkan pagi sore sambil nunggu kondisinya fit. Dan jangan lupa injeksi dokter itu juga berperan karena dokter akan memberikan injeksi antihistamin yang sangat dibutuhkan dia untuk mengurai terjadinya gas di dalam lambung Laskar Ngarit. Juga antisipasi adanya komplikasi, maka juga biasanya diberikan antibiotik. Oke, Laskar Ngarit sederhana saja videonya. Semoga sapinya jenengan sehat selalu. Ini kita sambil nunggu memantau sapinya Mas Toh. Ini sudah lumayan, nanti kita trokar lagi sebelum kita pulang Laskar Ngarit biar Mas Toh tenang, biar itu kempes dulu. Karena memang meskipun tekanan udaranya ini tidak terlalu ekstrim Laskar Ngarit, tetapi terbentuk gas. Jadi kita akan melakukan trokar ulangan sebelum kita putuskan untuk pulang. Siap, matur nuwun. Jangan lupa bantu dukung channel Sahabat Satwa TV dengan please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Dan semoga mohon doanya, semoga sapinya Mas Toh segera pulih. Kalau yang dulu asidosis, ini toh yang asidosis yang deprok, yang dulu asidosis, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan sudah bunting 3 bulan. Kalau melihat bentukannya memang sepertinya memang bunting. Matur nuwun, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras. Semangat. Nah, ini yang bisa dilakukan Laskar Ngarit adalah langsung membersihkan darah dan cairan-cairan melahirkan, ya, cairan-cairan kelahiran. Tujuannya biar bersih dan tidak mengundang lalat. Karena kalau lalatnya datang bisa-bisa berbelatung Laskar Ngarit. Bukan hanya induknya tapi tempatnya juga. Habis ini kita lakukan treatment postpartus biar involusi uterusnya berjalan dengan cepat. 40 hari nifasnya selesai, 60 hari minta kawin. Mantap. 365 hari mana meneh. Amin. Amin.